Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang persamaan nilai mutlak matematika kelas 10. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan 7. Perhatikan cara penyelesaiannya. Adapun rumus yang digunakan untuk menjawab soal seperti ini yaitu, jika nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan k, maka cara penyelesaiannya yaitu fx sama dengan k dan fx sama dengan negatif k. Ini dia rumus yang digunakan. Nah, sekarang perhatikan cara dari penggunaan rumus ini. Yang di dalam tanda nilai mutlak sebagai fungsi fx-nya, lalu yang di sebelah tanda sama dengan sebagai nilai k-nya. Perhatikan, yang pertama yaitu fx sama dengan positif k. Maka di sini kita tulis x kurang 2 sama dengan positif 7. Lalu yang satunya lagi fx sama dengan negatif k. Maka di sini kita tulis x kurang 2 sama dengan negatif 7. Perhatikan perbedaannya. Di sini positif 7, di sini negatif 7. Itu dia perbedaannya. Lanjut, kita selesaikan satu per satu. Kita selesaikan bagian depan terlebih dahulu. X sama dengan 7, lalu negatif 2, pindah ke kanan jadi positif 2. Maka X saja sama dengan 7 tambah 2, hasilnya 9. Lanjut, X sama dengan negatif 7, lalu negatif 2, pindah ke kanan jadi positif 2. Maka X sama dengan negatif 7 tambah 2, hasilnya negatif 5. Maka kita perolehlah HP ataupun nilai X-nya yaitu, perhatikan, kita tulis yang kecil terlebih dahulu, yaitu negatif 5. Negatif 5, positif 9. Inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nilai mutlak dari 2x tambah 3 sama dengan 9. Rumus yang digunakan sama dengan soal yang tadi. Perhatikan. Di dalam tanda nilai mutlak sebagai fungsi fx-nya, lalu yang di sebelah tanda sama dengan sebagai nilai k-nya. Perhatikan. Yang pertama yaitu fx sama dengan positif k. Maka di sini kita tulis 2x tambah 3 sama dengan positif 9. Lalu yang satunya lagi, fx sama dengan negatif k. Maka di sini kita tulis 2x tambah 3 sama dengan negatif 9. Kita selesaikan satu per satu. Oke, bagian depan terlebih dahulu. 2x sama dengan 9, lalu positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Oke, sekali lagi perhatikan. Positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Lanjut. 2x sama dengan 9 kurang 6 hasilnya, 9 kurang 3 maksud kami, hasilnya 6. Maka x sama dengan 6 dibagi 2. Dan 6 bagi 2 hasilnya positif 3. Lanjut yang di sebelahnya lagi. 2x sama dengan negatif 9, lalu positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Lanjut, 2x sama dengan negatif 9 dikurang 3, hasilnya negatif 12. Maka x saja sama dengan negatif 12 dibagi dengan 2. X sama dengan negatif 12 dibagi 2, hasilnya negatif 6. Maka kita peroleh nilai x ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu kita tulis yang angka kecil terlebih dahulu, negatif 6, baru setelah itu positif 3. Sehingga inilah dia jawabannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. 4 dikali nilai mutlak dari 4x kurang 5 sama dengan 20. Rumus yang digunakan masih dengan rumus yang tadi. Nah, namun untuk soal nomor 3, kita harus merubah bentuknya terlebih dahulu. Agar, perhatikan, nilai mutlak letaknya di sebelah kiri dan sisanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Perhatikan, nilai mutlak dari 4x kurang 5 sama dengan 20. Perhatikan,
karena sini dia dikali, maka di sini jadinya dibagi. Oke, dibagi dengan 4 yang berasal dari depan sini. Lanjut, 4x dikurang 5 sama dengan 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kalau bentuknya sudah seperti ini, barulah kita menggunakan rumus yang tadi. Perhatikan, yang pertama yaitu fx sama dengan positif k, maka di sini kita tulis 4x kurang 5 sama dengan positif 5. Lalu yang satunya lagi, fx sama dengan negatif k, maka di sini kita tulis 4x kurang 5 sama dengan negatif 5. Lanjut, kita selesaikan bagian depan terlebih dahulu. 4x sama dengan 5, lalu negatif 5 pindah ke kanan jadinya positif 5. 4x sama dengan 5 tambah 5 hasilnya 10. Maka x sama dengan 10 dibagi dengan 4. X sama dengan angka 10 per 4 masih bisa kita kecilkan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5, lalu 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka salah satu nilai X-nya yaitu 5 per 2. Lanjut ke yang di sebelahnya lagi. 4X sama dengan negatif 5, lalu perhatikan negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. 4X sama dengan negatif 5 tambah 5 hasilnya 0. Maka X saja sama dengan 0 dibagi dengan 4. X sama dengan 0 bagi 4 hasilnya 0. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Yaitu kita tulis angka yang kecil terlebih dahulu yaitu 0. 0 selanjutnya baru 5 per 2. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang nomor 4. Nilai mutlak dari negatif 5x tambah 4, lalu dikurang 2 sama dengan 6. Oke, perhatikan rumus yang digunakan sama dengan rumus yang tadi. Namun, untuk soal nomor 4, harus kita rubah bentuknya terlebih dahulu, agar nilai yang ada tanda mutlaknya ini kita letakkan di sebelah kiri saja, dan selebihnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Perhatikan, nilai mutlak dari negatif 5x tambah 4 sama dengan 16, lalu negatif 2. Kita pindahkan ke kanan jadi positif 2. Lanjut, nilai mutlak dari negatif 5x tambah 4 sama dengan 16 ditambah 2 hasilnya 18. Nah, sekarang bentuknya sudah sama seperti yang ada di rumus tadi. Fx. Oke, nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan k. Maka cara penyelesaiannya, perhatikan yang pertama fx sama dengan positif k. Maka di sini kita tulis negatif 5x tambah 4 sama dengan positif 18. Lalu yang satunya lagi fx sama dengan negatif k. Maka di sini kita tulis negatif 5x tambah 4 sama dengan negatif 18. Lanjut kita selesaikan bagian depan terlebih dahulu. Negatif 5x sama dengan 18, lalu positif 4 pindah ke kanan, jadinya negatif 4. Negatif 5x sama dengan 18 dikurang 4 hasilnya 14. Maka x sama dengan 14 per negatif 5. Lanjut ke yang di sebelahnya lagi. Negatif 5x sama dengan negatif 18, lalu perhatikan positif 4 pindah ke kanan, jadinya negatif 4. Lanjut, negatif 5x sama dengan negatif 18 dikurang 4 hasilnya negatif 22. Lanjut, maka x sama dengan negatif boleh kita coret. Yang tinggal apa? Tentunya yaitu 22 yang sini dibagi dengan 5 yang berasal dari depan sini. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu kita tulis yang kecil terlebih dahulu. Tentunya yang ada tanda negatif. Oke. Negatif 14 per 5, 22 per 5. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. Negatif 3 sama dengan nilai mutlak dari 5x lalu dikurang 28. Rumus yang digunakan masih sama dengan rumus yang tadi. Perhatikan. Untuk penyelesaian soal nomor 5 ini,
alangkah baiknya biar mudah kita tukar posisi saja. Oke, angka sebelah kanan kita ganti posisi ke sebelah kiri, sedangkan angka yang di sebelah kiri kita tukar posisi ke sebelah kanan. Sehingga jadinya sekarang nilai mutlak dari 5x dikurang 28 sama dengan negatif 3. Selanjutnya perhatikan, nilai mutlak dari 5x sama dengan negatif 3, lalu negatif 28 pindah ke kanan jadinya positif 28. Lanjut. Nilai mutlak dari 5x sama dengan negatif 3 tambah 28 hasilnya 25. Nah, sampai di sini barulah kita gunakan rumus yang tadi. Di mana bagian pertama yaitu fx sama dengan positif k. Maka di sini kita tulis 5x sama dengan positif 25. Lalu yang satunya lagi fx sama dengan negatif k. Maka di sini kita tulis 5x sama dengan negatif 25. Lanjut, x sama dengan 25 dibagi dengan 5. X sama dengan positif 5. Lanjut ke yang di sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 25 dibagi dengan 5. Maka x sama dengan negatif 25 bagi 5 berapa? Yaitu negatif 5. Maka kita perlulah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Kita mulai menulisnya dari angka yang kecil, yaitu negatif 5. Baru setelah itu angka positif 5. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Nilai mutlak dari 4x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 3. Oke, perhatikan untuk contoh soal yang nomor 6. Adapun rumus yang digunakan untuk contoh soal yang nomor 6 yaitu, jika nilai mutlak dari fungsi fx sama dengan fungsi gx. Perhatikan, di sini sebuah fungsi. Oke, di sini juga merupakan suatu fungsi. Maka cara penyelesaiannya yaitu fx sama dengan positif gx dan fx sama dengan negatif gx. Ini dia rumus yang digunakan. Perhatikan, yang di depan sebagai fungsi fx, yang di belakang sebagai fungsi gx. Tinggal kita ikuti rumus ini saja. Pertama, ada fx sama dengan gx. Maka di sini kita tulis 4x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 3. Dan yang satunya lagi, fx sama dengan negatif gx. Maka di sini kita tulis 4x ditambah 5 sama dengan negatif dalam kurung 2x tambah 3. Perhatikan sekali lagi perbedaannya. Di sini nilainya positif 2x tambah 3. Sedangkan yang di sebelahnya di sini yaitu negatif. Itu saja perbedaannya. Oke, kita selesaikan bagian sini terlebih dahulu. Nah, di sini kita kelompokkan yang sejenis. Yang tiap ada x-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang angka saja di sebelah kanan. 4x, lalu positif 2x pindah ke kiri jadi negatif 2x. Sama dengan 3, lalu positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. Sekali lagi perhatikan, positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. Lanjut, 4x dikurang 2x hasilnya 2x. Sama dengan 3 kurang 5 hasilnya negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2 per 2. X sama dengan negatif 2 bagi 2 hasilnya negatif 1. Lanjut ke yang di sebelahnya lagi. 4x ditambah 5 sama dengan negatif dikali positif 2x hasilnya negatif 2x. Lanjut lagi, negatif kali positif 3 hasilnya negatif 3. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. 4x lalu negatif 2x pindah ke kiri jadi positif 2x. Sama dengan negatif 3 lalu positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. 4x ditambah 2x hasilnya 6x. Sama dengan negatif 3 kurang 5 hasilnya negatif 8. Maka x sama dengan negatif 8 per 6. X sama dengan angka negatif 8 per 6 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Dimana kalau negatif 8 bagi 2 hasilnya negatif 4. Per di bawahnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, namun perlu diketahui untuk rumus yang seperti ini dia punya syarat.
Ingat sekali lagi, jika angka di sebelah kanan tanda sama dengan ini merupakan suatu fungsi, maka dia punya syarat. Di mana syaratnya yaitu, perhatikan, fungsi gx-nya atau angka di sebelah kanan tanda sama dengan ini, nilainya harus besar sama dengan 0. Perhatikan, kita ambil fungsi gx-nya, 2x tambah 3. 2x tambah 3 besar sama 0. 2x besar sama, positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka x besar sama dari negatif 3 per 2. Nah, di sini nilai x yang kita peroleh tadi itu harus memenuhi syarat. Yaitu syaratnya nilainya harus besar sama dari negatif 3 per 2. Sekarang kita cek satu persatu. Apakah nilai negatif 1 ini dia besar atau sama dari negatif 3 per 2? Tentunya benar. Ya kan? Negatif 1 ini memang besar sama dari negatif 3 per 2. Itu artinya dia memenuhi syarat. Selanjutnya pindah ke X yang di sebelahnya lagi. Negatif 4 per 3, apakah benar besar sama dari negatif 3 per 2? Tentunya juga benar. Itu artinya kedua nilai X ini dia memenuhi syarat. Itu artinya HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu pertama ada angka negatif 4 per 3 dan negatif 1. Ini dia jawabannya. Oke? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat sekali lagi, jika angka di sebelah tanda sama dengan ini merupakan suatu fungsi, maka rumus yang digunakan itu bagian sini. Namun ingat, dia punya syarat. Di mana syaratnya yaitu fungsi gx harus besar sama dari 0. Ini dia cara penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 7. Negatif X ditambah 1 sama dengan nilai mutlak dari X kurang 1. Rumus yang digunakan sama dengan rumus pada soal nomor 6 tadi. Di mana, biar mudah, bentuk ini kita tukar posisi saja terlebih dahulu. Angka sebelah kanan kita gantikan ke sebelah kiri, dan angka sebelah kiri kita gantikan ke sebelah kanan. Sehingga jadinya sekarang yaitu X kurang 1 sama dengan negatif X tambah 1. Selanjutnya baru kita ikuti rumus tadi. Ingat, yang pertama yaitu fx sama dengan positif gx. Maka di sini kita tulis x kurang 1 sama dengan negatif x tambah 1. Lalu yang satunya lagi, fx sama dengan negatif gx. Maka di sini kita tulis x kurang 1 sama dengan negatif, baru kita buka kurung negatif x tambah 1. Lanjut, kita selesaikan bagian depan terlebih dahulu. X lalu negatif X pindah ke kiri jadinya positif X sama dengan positif 1. Lalu negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. X tambah X hasilnya 2X. 1 tambah 1 hasilnya 2. X sama dengan 2 dibagi 2. Dan X sama dengan nilainya 1. Lanjut ke yang di sebelahnya lagi. X kurang 1 sama dengan kita kalikan tanda negatif 1 per 1 ke angka di dalam kurung sini. Negatif kali negatif X hasilnya positif X, lalu negatif kali positif 1 hasilnya negatif 1. Selanjutnya baru kita kelompokkan yang X di sebelah kiri, yang angka sebelah kanan. Oke, perhatikan. X lalu positif X pindah ke kiri jadinya negatif X sama dengan negatif 1. Lalu negatif 1 yang sini pindah ke kanan jadinya positif 1. Oke, sekarang perhatikan. X kurang X hasilnya 0. Di sini negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Itu artinya bagian sini dia tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, ingat sekali lagi, jika angka di sebelah kanan tanda sama dengan dia merupakan suatu fungsi, oke, ini dia fungsinya, maka dia punya syarat. Di mana syaratnya tadi, fungsi gx itu nilainya harus besar sama dari 0. Kita tulis fungsi gx-nya tadi. Negatif X tambah 1 harus besar sama dari 0. Lanjut. Negatif X besar sama dari positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Maka nilai X, perhatikan di sini ada tanda negatif. Itu artinya, perhatikan pada saat kita ingin menghilangkan tanda negatif, tandanya jadi berubah. Tadinya besar sama, sekarang jadi kecil sama.
dengan positif 1. Tanda negatifnya hilang. Ingat sekali lagi, jika tanda di bagian depan sini tandanya negatif, maka tanda bagian sini berubah. Itu sekali lagi perlu diingat. Nah, perhatikan. Itu artinya nilai X yang kita peroleh di sini harus memenuhi syarat. Di mana syaratnya X harus kecil sama dari 1. Perhatikan, X yang kita peroleh itu 1. Apakah 1 ini nilainya kecil sama dari 1? Ternyata benar. Itu artinya dia memenuhi syarat. Maka HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu positif 1 saja. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal nomor 8. Nilai mutlak dari X tambah 1 sama dengan nilai mutlak dari 3 kurang X. Perhatikan cara dan juga rumus yang digunakan. Adapun rumus yang digunakan untuk soal nomor 8 ini yaitu sebagai berikut. Jika nilai mutlak dari fungsi f(x) sama dengan nilai mutlak dari fungsi g(x), maka cara menjawabnya yaitu f(x) sama dengan g(x) dan f(x) sama dengan negatif g(x). Ini dia rumus yang digunakan. Perhatikan. Jika kiri dan kanan dari tanda sama dengan ini, dia sama-sama pakai tanda nilai mutlak, maka rumus ini yang kita gunakan. Perhatikan, yang pertama, f(x) sama dengan gx. Maka sini kita tulis, x tambah 1 sama dengan 3 kurang x. Lalu yang satunya lagi, f(x) sama dengan negatif gx. Maka di sini kita tulis, x tambah 1 sama dengan negatif dalam kurung 3 kurang x. Perhatikan sekali lagi perbedaannya. Di sini tandanya positif, di sini tandanya negatif. Sesuai dengan rumus tadi. Positif, negatif. Lanjut kita selesaikan bagian depan terlebih dahulu. X lalu negatif X pindah ke kiri. Jadinya positif X sama dengan 3. Lalu positif 1 maksud kami. Pindah ke kanan jadi negatif 1. X tambah X hasilnya 2X. Sama dengan 3 kurang 1 hasilnya 2. Maka X sama dengan 2 per 2. Dan 2 bagi 2 hasilnya 1. Lanjut ke yang di sebelahnya lagi. X tambah 1 sama dengan. Kita kalikan tanda negatif 1 per 1 ke angka dalam kurung sini. Negatif kali positif 3 hasilnya negatif 3. Lalu negatif kali negatif X hasilnya positif X. Baru selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis. Yang ada X-nya di sebelah kiri, yang angka saja di sebelah kanan. Lanjut. X lalu positif X pindah ke kiri jadinya negatif X. Sama dengan negatif 3 lalu positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. X kurang X hasilnya 0 sama dengan negatif 4. Nah, karena sini angkanya 0, itu artinya tidak ada yang akan kita cari lagi. Karena nilai X-nya sini sudah diganti dengan 0. Itu artinya ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Dan perlu juga diketahui, jika kiri dan kanan dia ada tanda nilai mutlak, maka untuk rumus ini dia tidak punya syarat. Maka langsung saja nilai atau HP-nya itu nilai X yang kita peroleh di sini. Yaitu berapa? Yaitu positif 1 saja. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Oke? Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.